Kita masih membahas tentang graphic card atau kartu grafis produk dari NVIDIA, yaitu NVIDIA GeForce RTX. Ini ada pertanyaan sebagai berikut. Kependekan atau singkatan dari apa RTX itu? Apakah kode saja? Ada istilah super, TI, apa bedanya? Tolong berikan perbandingan nilai TDP-nya. Beda pokok RTX seri 40 dan seri 50 itu apa? Nah, baiknya kita bahas satu persatu secara singkat. Saya jawab dulu mengenai apa kependekan dari apa RTX itu. RTX itu ada yang menyebutkan merupakan kependekan dari Ray Tracing Extreme. Ada pula yang menyebutnya Ray Tracing Texel Extreme. Ya, mungkin orang lain akan menyebut yang lain, silakan aja. Anda lihat aja di internet di situ ya. Tapi yang paling banyak menyebutkan dua hal tadi, yaitu Ray Tracing Extreme atau Ray Tracing Texel Extreme. Kemudian pertanyaan berikutnya kita jawab beda pokok dari NVIDIA GeForce RTX seri 40 dengan seri 50. Ini saya tuliskan pada papan tulis ini. Untuk yang seri 40 dengan 50 perbedaan pokoknya. Jadi perbedaan itu banyak ya. Ini yang perbedaan pokoknya aja, yang mudah kita lihat langsung. Untuk yang seri 40 ini menggunakan interface, jadi interface-nya itu ini ya, yang bawah ini. Tapi ini bukan NVIDIA loh ini. Ini sebagai contoh aja. Interface-nya yang bawah ini. Nah, untuk yang seri 40 dia menggunakan interface PCI Express versi 4.0, sedangkan yang seri 50 menggunakan PCI Express 5.0. Jadi ini lebih tinggi nih. Dia otomatis bandwidth dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan yang 40. Nah, di sini ada tulisan 16 kali, baik yang untuk seri 40 maupun 50. Ini bukan bermakna bahwa semua yang seri 40 itu kecepatannya di sini 16 kali, enggak. Ini hanya saya berikan contoh untuk yang versi 40 yang berkecepatan 16 kali. Ini yang 40. Ini semuanya kecepatannya ini. Kalau yang lainnya, misalnya 40, 60, dan lainnya itu ada yang kecepatannya 8 kali. Jadi ini sengaja saya ambilkan yang ini ya, yang memiliki kecepatan 16 kali. Sama dengan yang seri 50, itu tidak semuanya itu 16 kali kecepatannya, enggak. Ini hanya saya ambilkan yang 16 kali, jadi dua-duanya 16 kali. Ada yang 8 kali ya pada versi yang lain, mungkin 5060 atau yang berapa itu coba aja dicek di sana. Nah, perbedaan berikutnya adalah ini busnya ya. Jadi bus dari VRAM-nya. Memori ini yang kita maksud di sini adalah VRAM. Saya tuliskan memori karena kata umumnya adalah itu. Nah, kalau yang seri 40 itu menggunakan GDDR 6 kali, tapi ada yang menggunakan GDDR 6. Ini yang 6 kali ini untuk yang ini nih 6 kali. Yang lainnya itu hanya GDDR 6 itu ada ya. Jadi tidak bermakna semua yang seri 40 itu GDDR 6 kali, enggak. Ini yang saya pakai contoh di sini ini yang 6 kali. Sedangkan untuk yang seri 50 di sini seluruhnya pakai GDDR 7. Jadi yang di luar ini pun itu pakai GDDR 7. Ini dia juga lebih tinggi. Untuk yang seri 40 ini diproduksi tahun 2022 hingga 2024. Kalau yang seri 50 itu diproduksi seluruhnya tahun 2025. Jadi perbedaan ini saja sudah kelihatan bahwa nanti performa dari yang seri 50 umumnya lebih tinggi daripada yang seri 40. Melihat dari perbedaan yang ini saja. Tapi apakah seperti itu? Belum tentu ya. Nanti tergantung kondisinya atau situasinya di situ. Itu bagaimana komputer itu dirancang ya. Nanti ada sendiri perhitungannya kayak di situ. Kita bahas ini pada sesi yang lain.
Nah, kemudian di sini tadi ada istilah super, kemudian TI, apa bedanya? Jadi di sini saya berikan contoh untuk yang versi 40, ini kebetulan ada yang lengkap di sini ya. Yang kalau di seri yang 50 itu belum ada lengkap, yang supernya dia nggak ada gitu. Ini saya kumpulkan pada bulan Juli tahun 2025 data-data ini. Nanti kalau ada yang supernya yang untuk seri 50 tolong dikasih komen di kolom komentar ya, silakan di sini. Nah, saya berikan contoh yang seri 40 ini ada 4070. Nah, kemudian yang super ini dia memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Otomatis performa atau kinerjanya dia lebih baik daripada yang 4070. Nah, kemudian yang 4070 Ti, Ti itu singkatan dari titanium ya. Dia spesifikasinya lebih tinggi dibandingkan yang super. Otomatis nanti performa atau kinerjanya dia lebih baik daripada yang super. Apalagi dengan ini, dia jauh lebih baik. Kemudian di sini ada 4070 Ti Super. Nah, ini untuk yang seri 4070 ini yang performanya paling tinggi dibandingkan yang tiga ini. Mari kita lihat di sini dari sisi base core clock-nya, yaitu frekuensi ya, frekuensi dari GPU-nya. Ini saya tuliskan dalam satuan megahertz. Yang 4070 itu cuma 1920 dan yang super di atasnya, yang TI di atasnya lagi, dan yang TI super di atasnya lagi. Dari sisi ini aja untuk kecepatan GPU-nya sudah berbeda. Kemudian besarnya L2 CAS. Ini bacanya CAS ya, jangan dibaca case karena banyak yang bacanya dengan case gitu ya. Kalau case itu casing gitu. Nah, ini juga terdapat perbedaan. Walaupun yang TI super ini dia lebih rendah, tapi untuk spesifikasi yang lain dia lebih tinggi. Ya, tetap saja dia lebih bagus daripada yang lainnya. Ini untuk pembandingan secara total. Patut dicatat ini item-item yang saya perbandingkan di sini tidak hanya ini ya. Sebetulnya masih ada item-item lain itu yang perbedaan-perbedaannya itu. Ya, ini hanya saya ambil yang singkat saja, yang singkatnya dan yang familiar dikenal masyarakat biasanya ini. Yang lainnya banyak ya. Kalau Anda ingin tahu silakan Anda melihat lebih lengkap di internet ya. Salah satunya lihat Anda di ketikkan aja di Google begini, list of Nvidia graphic processing unit. Jadi itu nanti akan muncul ya spesifikasi yang lengkapnya. Ya. Silakan Anda melihat di sana. Ini hanya sebagai dasar saja ya untuk pembedaannya supaya lebih mudah diterima. Baiklah di sini. Untuk memorinya, yaitu VRAM-nya itu, berapa kapasitasnya, ukurannya. Nah, ini berbeda-beda ya. Untuk yang 4070 hingga yang 4070 Ti, itu besarnya 12 GB. Gigabyte. Ini berbeda dengan gigabyte ya. Kalau 1 GB itu adalah 1000 pangkat 3 byte. Kalau 1 GB itu adalah 1024 pangkat 3 byte. Jadi berbeda di sini. Nah, kelihatan di sini yang 4070 Ti Super, dia lebih besar daripada ketiganya. Begitu juga untuk bandwidth-nya. Bandwidth dari VRAM-nya itu sendiri, ya, dia lebih bagus daripada yang lainnya. Termasuk di sini ada lebar busnya, bus width-nya, ya, dalam satuan bit. Dia lebih lebar nih dibanding yang lain. Nah, kalau perbandingan dari TDP-nya Anda bisa lihat di sini. Di mana semakin ke sini semakin tinggi, dua ini aja yang sama. Mengapa ini kok bisa sama padahal di sini berbeda? Itu nanti ada perhitungan sendiri yang mungkin akan kita bahas pada sesi-sesi lainnya. Nah, mari kita lihat sekarang yang 5070. Sama aja nih, yang TI dia lebih tinggi dari yang nggak ada TI-nya ini. Ya, misalnya dari base core clock-nya dia lebih tinggi dan hampir semuanya dia lebih tinggi. Otomatis yang ini lebih baik daripada yang tidak ada TI-nya ini. Yang TI-nya ini lebih baik daripada yang tidak ada TI-nya. Jadi di sini Anda jangan pernah membandingkan secara sembarangan dari data saja bahwa yang seri 40 dibandingkan dengan 50 ya. Kalau Anda tidak tepat pembandingannya akan salah nanti. Singkatnya begini, jika Anda mau membandingkan hanya menggunakan satu komputer saja, maka gunakan komputer yang bisa mendukung yang 50 ini.
Kalau mau dibandingkan dengan yang 40, yang 40 ini ya, yang 50 ini. Jadi gunakan nanti komputer yang menggunakan PCI Express versi 50. Nah, kalau Anda menggunakan ini, Anda bisa membandingkan dengan tepat nanti. Yang seri ini 50 dengan 40. Tapi kalau Anda menggunakan satu komputer saja, yang PCI Express-nya hanya mendukung yang 40, kemudian Anda menguji ini, ya tentu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa gini, tidak akan memberikan gambaran yang benar. Karena di sini nanti kecepatannya akan menurun. Dia akan mengikuti yang 40, otomatis nanti bisa-bisa jadi performanya mirip kayak begitu. Ya, ingat baik-baik, gunakan komputer yang tepat. Karena banyak orang bandingkan tidak mengerti, asal membandingkan saja. Nah, ini gambaran singkat tentang ketiga pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu pada sesi berikutnya.